Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ahmaduhu subhanahu lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yattakhidh sahibatan wala walada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Fattaqullaha 'ibadallah. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sapa nandur bakal ngunduh. Barang siapa yang menanam, maka dia akan mengetam. Itulah pitutur luhur kakek nenek kita dahulu, untuk menggambarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan memetik kebaikan. Sebaliknya, siapa yang berbuat buruk, niscaya dia akan menuai keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Manusia hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, dan sesungguhnya perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan kepada dia, kemudian akan diberi balasan secara sempurna. Al-Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 41. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, balasan untuk perbuatan baik atau perbuatan buruk seorang hamba bukan hanya didapatkannya kelak di akhirat saja, akan tetapi sejak di dunia ini sudah akan dirasakan balasannya. Walaupun memang betul bahwa balasan yang sempurna akan diperoleh kelak di hari kiamat, kalau tidak di surga, ya di neraka. Adapun balasan di dunia untuk pelaku kebajikan, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebajikan pula. Balasan duniawi itu bisa berupa lancarnya rizki, sehatnya tubuh, tenangnya hati, disayang oleh banyak orang, dan berbagai buah manis lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan berbagai balasan itu dengan sabdanya,
tilka ajilu busyral mu'min. Hal itu adalah merupakan kabar gembira untuk mukmin yang disegerakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Dan ini merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pelaku kebajikan yang disegerakan di dunia sebagai sinyal positif sebelum kelak akan mendapatkan kabar gembira yang jauh lebih besar di surga Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan akan disinari dengan cahaya di depan dan di samping kanannya. Busyrakumul yawma jannat. Dan mereka akan mendapatkan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 12. Sidang Jumat yang diberkahi Allah. Seandainya pelaku kebaikan mendapatkan balasan di dunia, sebaliknya para pelaku keburukan dan kejahatan pun juga akan mendapatkan balasan bukan hanya di akhirat kelak, akan tetapi juga di dunia yang fana ini. Balasan di dunia bisa berupa seretnya rizki, sempitnya hati, menurunnya kesehatan, dibenci oleh banyak orang, dan berbagai dampak buruk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang enggan untuk berzikir kepada Allah, barang siapa yang lupa dengan aturan-aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari kiamat, kata Allah, kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Allah, wahai Rabbi, kenapa engkau jadikan aku buta? Padahal dahulu aku bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Hal ini adalah gara-gara dahulu ketika di dunia telah datang kepadamu peringatan-peringatan dari Allah, akan tetapi engkau abaikan peringatan-peringatan tersebut, maka hari ini engkau pun diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Taha ayat 124 sampai 126. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, ketika berbicara tentang balasan yang bersifat duniawi ini, terutama balasan untuk para pelaku keburukan, para pendosa, para ahli maksiat. Ketika kita berbicara tentang masalah ini, seringkali muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu biasanya muncul karena minimnya pemahaman yang benar terhadap kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu adalah, jika memang benar bahwa balasan bagi pelaku keburukan itu ada di dunia ini, kalau memang benar ada balasannya, mengapa kita sering melihat para pendosa yang hidup berkecukupan, bahkan rizki mereka melimpah ruah?
Fisik banyak dari para ahli maksiat juga sehat walafiat. Lantas di mana balasan yang Allah berikan untuk orang-orang jahat tersebut di dunia? Sebelum menjawab pertanyaan ini, ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa hukuman dari Allah itu ada yang bersifat fisik, yang kasat mata, kelihatan oleh mata kita. Contohnya adalah orang bangkrut usahanya, didera dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ini contoh hukuman yang sifatnya fisik, bisa kelihatan oleh mata kita. Tapi di sana ada sebuah hukuman yang sering tidak kelihatan oleh kasat mata kita, yaitu hukuman yang menyasar kepada hati dan batin seorang hamba. Dan hukuman yang kedua ini sering tidak disadari bahkan oleh orang yang sedang menjalani hukuman tersebut, apalagi oleh orang lain. Nah, selama ini saat membahas balasan dan hukuman, selalu yang dominan dibahas adalah hukuman yang bersifat kasat mata yang kelihatan. Sedangkan hukuman-hukuman batin justru malah jarang dibahas. Padahal hukuman yang menimpa hati seorang hamba jauh lebih berat dibandingkan hukuman yang menyasar fisik dia. Seperti apakah contoh dari hukuman-hukuman yang bersifat batin itu? Sidang Jumat yang kami hormati, sadarkah kita bahwa berapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kita, akan tetapi kita tidak mengetahuinya? Bukankah ketika dihilangkan dari diri kita rasa nikmat bermunajat kepada Allah, itu adalah merupakan sebuah hukuman? Bukankah ketika kita merasa sangat sulit untuk bisa khusyuk di dalam salat-salat kita, itu adalah merupakan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang hamba melebihi kerasnya hati dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hukuman yang paling berat yang kita temui adalah sedikitnya taufik dari Allah untuk melakukan amal saleh. Bukankah sering hari-hari kita lewat tanpa ada satu ayat Al-Quran pun yang kita baca? Bukankah kerap berlalu malam-malam yang panjang, sedangkan kita terhalang dari salat tahajud? Bukankah musim-musim kebaikan, Ramadan, bulan Syawal, 10 hari Dzulhijjah dan yang lainnya sering menyambangi kita? Akan tetapi ternyata kita tidak mendapatkan taufik untuk memanfaatkan musim-musim itu sebaik-baiknya. Hukuman mana lagi yang lebih banyak dari ini? Bukankah terlalu sering kita lemah di hadapan godaan hawa nafsu dan syahwat kita? Bukankah kita juga mengalami ujian cinta buta terhadap harta, kedudukan dan popularitas? Hukuman mana yang lebih berat dari itu? Bukankah lisan ini sering sekali terasa ringan untuk menggunjing, untuk adu domba dan untuk berdusta? Bukankah tidak jarang hari-hari kita habis tersibukkan untuk mengurusi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat? Bukankah sering kita melupakan akhirat dan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama kita? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Sesungguhnya hukuman Allah yang paling ringan, hukuman Allah yang paling ringan adalah hukuman yang menimpa harta, anak, dan kesehatan kita. Itulah hukuman yang paling ringan. Sedangkan hukuman yang terberat, hukuman yang terbesar adalah hukuman yang menimpa hati dan batin kita. Mohonlah keselamatan kepada Allah dan mintalah ampunan atas dosa-dosa kita, karena sesungguhnya seorang hamba akan terhalang mendapatkan taufik melakukan ibadah kepada Allah karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka lupa kepada Allah, maka akibatnya Allah pun akan melupakan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang itu melupakan Allah karena jarang berzikir, karena jarang beribadah, karena jarang mengingat. Maka Allah pun melupakan mereka dengan tidak mencurahkan rahmatnya kepada mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan taufik untuk beramal saleh, dan kelak dia akan terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bi sunnati sayyidil mursalin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أكمل به الدين وأرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, kepekaan jiwa untuk menyadari adanya hukuman Allah yang sedang datang, itu kembalinya pertama kali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kembali kepada sejauh mana dan seberapa sering kita mengasah kepekaan tersebut di dalam diri kita. Orang yang tidak pernah melatih hatinya untuk peka, maka mata batinnya pasti akan tumpul. Sedang ditimpa hukuman bertubi-tubi, tidak kunjung menyadari. Na'udzubillah dari kerasnya hati dan matinya nurani. Para ulama kita telah mencontohkan bagaimana menajamkan kepekaan batin tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar Islam, beliau pernah bercerita, "Hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bi dzambin adnabtuhu." Aku, kata beliau, pernah tidak bisa qiyamul lail 5 bulan berturut-turut gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Kata beliau, aku pernah 5 bulan berturut-turut tidak bisa sholat malam, tidak bisa bangun untuk tahajud gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Qila wa ma dzaka dzamb? Maka ada orang yang penasaran bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Imam, dosa apakah yang kamu lakukan?"
Maka beliau mengatakan, ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hada mura'in. Suatu hari aku pernah melihat ada seorang sedang beribadah, sholat, berdoa, berzikir. Kemudian dia nangis, meneteskan air mata. Aku melihat dia, kemudian terbetik di dalam hatiku, ini orang lagi pamer kepada orang lain. Suudzon. Satu suudzon mengakibatkan tidak bisa sholat tahajud 5 bulan berturut-turut. Seorang datang kepada imam yang lainnya, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang itu bertanya, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tuhuri fama bali la aqum. Wahai imam, aku memasuki waktu malam dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan pengen sekali aku bisa bangun malam. Bahkan aku sampai menyiapkan air wudhu yang akan aku gunakan nanti ketika bangun malam. Kenapa aku tidak bisa bangun di malam hari untuk tahajud? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, dzunubuka qayyadatka. Wahai fulan, sadarlah bahwa dosa-dosamu itulah yang membelenggu fisikmu untuk bisa bangun malam. Seorang ulama salaf berkata, kam min aklatin mana'at qiyamal lail. Betapa banyak dan betapa sering satu suap makanan haram akan mengakibatkan kita tidak bisa sholat tahajud. Wa kam min nazratin haramat qira'at surah. Dan betapa sering satu pandangan haram, satu kali memandang sesuatu yang haram akan menghalangi seseorang untuk bisa membaca satu surat Al-Quran. Wa innal 'abda la ya'kulul aklata aw yaf'alu fa'latan fayuhramu biha qiyamus sanah. Betapa sering gara-gara satu suap makanan haram atau gara-gara satu dosa seorang hamba tidak bisa bangun malam 1 tahun penuh. Fabi husni tafaqqudi ta'riful mazida minan nuqsan. Semakin sering kalian introspeksi diri, maka akan semakin tajam mata hati kita untuk mengetahui kekurangan kita. Wa biqillatid dzunub yuqafu 'ala tafaqqud. Semakin sedikit dosa-dosa yang kita lakukan, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengintrospeksi diri sendiri. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sayyidil awwalin wal akhirin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala ta'ala qawlan karima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا
Alhamdulillahi rabbil alamin. Qim salat.